Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita. Namun sebelumnya mari kita minta pimpinan Tuhan untuk proses pembelajaran ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang besar. Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, Engkau berkati kami sehingga pada saat ini kami kembali lagi berada untuk belajar firman Tuhan, karena kami percaya hanya dengan belajar firman-Mu kami mengerti kehendak Allah, kami menghidupi, dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Berfirman bagi kami Bapa, karena kami siap untuk belajar bersama dalam Kristus Yesus Allah Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita. Pada waktu yang lalu kita sudah belajar tentang bagian pertama dari teologi dispensasi, khusus di dispensasi kesucian. Ya, bagian pertama kita sudah belajar, dan hari ini kita melihat bagian kedua dari dispensasi kesucian. Kita masih berada di belajar teologi dispensasi kesucian. Nah, saya melanjutkan pelajaran yang lalu. Hari ini kita akan fokus kepada belajar tentang lembaga yang pertama kali diciptakan oleh Allah di dunia ini. Jadi kita lihat saudaraku yang kekasih, bahwa sebelum Allah menciptakan lembaga-lembaga yang lain di dunia ini, pertama kali lembaga yang diciptakan oleh Allah adalah lembaga perkawinan atau lembaga pernikahan atau rumah tangga. Saudara lihat betapa pentingnya keluarga, betapa pentingnya lembaga ini di mata Tuhan. Jadi ketika belum ada lembaga yang lain, Allah memulai dengan lembaga rumah tangga. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengelola lembaga-lembaga yang besar lainnya sebelum kita mampu mengelola lembaga yang paling kecil, yaitu rumah tangga. Tidak ada orang yang sanggup mengelola perusahaan atau gereja atau lembaga apapun di dunia ini sebelum dia mampu mengelola keluarganya sendiri. Karena itu saudara yang kekasih, bahwa lembaga pernikahan atau lembaga perkawinan itu bukan hal yang main-main. Hal yang paling serius, karena memang ini adalah lembaga yang Allah sendiri lakukan. Allah sendiri turun campur tangan untuk membentuk lembaga ini. Sehingga sebagai orang-orang percaya, sebagai manusia, kita harus belajar menghargai dan menghormati lembaga ini. Baik, mari kita melihat. Sekali lagi saya katakan bahwa lembaga yang pertama kali Allah ciptakan di dunia ini adalah lembaga perkawinan atau rumah tangga, yang dicatat di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 dan ayat 24. Di sana dikatakan, saya membaca Kejadian 2 ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ayatnya yang ke-24 katakan bahwa sebab itu seorang anak laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi saudara melihat di sini bahwa pentingnya lembaga ini. Allah melihat tidak baik seorang pria itu dia hanya seorang diri. Karena itu saudara yang kekasih, terkadang kita melihat bahwa orang meremehkan lembaga ini. Sehingga kalau kita belajar, kita melihat situasi hari ini bahwa pernikahan itu dianggap remeh oleh banyak orang. Bahkan kita melihat bahwa Allah tidak pernah menciptakan lembaga yang lain daripada lembaga pernikahan. Tetapi orang mulai berontak. Mengapa orang berontak terhadap Allah? Karena manusia tidak menghargai Allah, manusia tidak menghormati Allah, manusia tidak mau taat kepada Allah, bahkan manusia selalu berontak terhadap Allah. Kenapa? Karena kita lihat bahwa hari-hari ini pernikahan itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, bahkan orang melecehkan pernikahan. Sehingga kita lihat sekarang begitu banyak orang yang akhirnya melakukan hubungan
yang keliru, yang salah, yang tidak pernah diciptakan oleh Allah. Laki-laki boleh menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Ini hal yang terbalik yang tidak pernah diciptakan oleh Allah. Orang tidak taat, tidak menghormati pernikahan, sehingga jadinya seperti ini. Padahal ini lembaga yang pertama kali Allah ciptakan, dan Allah mau semua orang menghormatinya, mencintainya, menjaganya, merawatnya, sehingga dengan kita menjaga pernikahan yang baik, menghormati lembaga ini, maka kita memuliakan Allah. Karena tujuan Allah menciptakan pernikahan, membuat lembaga ini, tujuannya adalah supaya manusia belajar menghormati Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab katakan tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri saja. Sehingga itu Allah berinisiatif menciptakan wanita, menghadirkan perempuan untuk diberikan kepada pria yang namanya Adam pada masa itu, dan Allah memulai memberkati pernikahan mereka dan memberikan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka prinsip-prinsip di dalam pernikahan untuk dihormati, dihargai, dan dijaga, supaya dengan demikian keluarga-keluarga itu dapat memuliakan Allah. Nah, Allah menciptakan rumah tangga, Allah yang lebih dahulu berinisiatif. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi saudara lihat betapa pentingnya ini, bahwa Allah yang menciptakan lembaga ini, Allah yang berinisiatif melakukannya, dan Allah menginginkan untuk anak-anak manusia atau kita orang percaya menghormatinya, menjaganya, dan Allah tidak pernah menginginkan yang namanya perceraian. Karena apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, dipisahkan oleh manusia. Nah, saudara yang kekasih, catatannya kita lihat apa yang Yesus kutip ya. Yesus katakan ini di dalam Matius pasalnya yang ke-19 ayat 3 sampai ayatnya yang ke Matius 19 ayat 3 sampai ayat 6. Saya membaca bagi kita semua untuk kita melihat bagian ini. Matius 19 ayat 3 sampai 6. Di sana dikatakan bahwa maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara yang kekasih, Yesus di dalam pengajarannya pun dia mengutip apa yang sudah dikatakan di dalam Kejadian pasalnya yang kedua tadi, ayatnya yang ke-24, bahwa Allah menciptakan rumah tangga itu, dan Allah menjadikan laki-laki dan perempuan, dan laki-laki meninggalkan ayah ibu dan bersatu membuat unit yang baru, dan di sanalah mereka akan menjadi satu. Sehingga apa yang sudah dipersatukan oleh Allah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika pernikahan itu tidak dihargai, pernikahan itu tidak dihormati, lembaga ini tidak dijaga oleh manusia dengan alasan apapun, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang datang kepada Yesus dengan memberikan pertanyaan, tujuannya untuk menghancurkan, untuk meragukan. Maka Tuhan memberi jawaban. Tuhan mengutip apa yang sudah dikatakan oleh Alkitab. Manusia pertama, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Allah mau mereka bersatu di sana, sehingga apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi ketika Anda menceraikan, ketika Anda menikah, berarti Anda sudah mengambil keputusan untuk seumur hidup Anda tinggal dengan orang yang Anda ambil atau Anda nikahi, apakah dia pria atau wanita dalam hidupmu. Sehingga Anda ini teken kontraknya dengan Allah, bukan teken kontrak dengan manusia. Kalau kita teken kontrak dengan manusia, ya kita bosan, kita boleh tinggalkan. Kita nggak
nggak cocok rasanya, ya ini seringkali terjadi. Kenapa banyak orang cerai? Alasannya ya tidak cocok aja, karena itu yang herannya, pada saat mereka menikah mereka cocok, mereka pacaran, mereka bilang kami cocok, kami sudah satu. Sekarang ketika ada persoalan yang timbul di dalam pernikahan, maka mereka mulai berpikir, wah tidak cocok, ini bukan tulang rusuk saya dan lain sebagainya. Ini alasan yang sangat dibuat-buat. Karena itu Tuhan tegas di sini, Yesus tegas bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan atau diceraikan oleh manusia. Akibatnya fatal. Karena kalau Allah satukan, Anda ceraikan, Anda pisahkan, maka itu fatal. Karena apa? Karena Anda tidak hanya mempertanggungjawabkan pernikahanmu kepada manusia. Ya, biasanya orang datang ke pengadilan, oke, kalau sudah diputuskan di pengadilan sudah selesai. Anda bukan pengadilan yang memberkati Anda, tetapi Tuhan yang berinisiatif melakukan atau membuat atau memberkati pernikahan itu. Sehingga ketika Anda berurusan dengan pemerintah, bukan selesai, karena Anda harus berurusan dengan Allah. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari Anda akan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah itu. Jadi saudaraku yang kekasih, itu sebabnya tidak boleh bermain-main dengan yang namanya pernikahan. Karena ini adalah lembaga yang diciptakan oleh Allah, maka saudara dan saya patut menghormati, menghargainya. Karena kalau kita tidak menghargai pernikahan kita, maka kita juga tidak menghargai Allah yang membentuk lembaga ini. Jadi itu risiko yang Anda dan saya harus tahu, pahami keberadaan kebenaran ini. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hubungan suami istri, antara suami, istri, dan anak-anak itu diatur. Ya, Efesus pasalnya yang kelima ayat 22 sampai 26 itu mengatur tentang bagaimana hubungan suami dan istri. Kemudian Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu mengatur hubungan orang tua dengan anak-anak. Jadi Alkitab sebenarnya cukup jelas. Nah, inilah enaknya kita belajar supaya kita bisa memahami. Alkitab cukup jelas memberikan pengertian, pemahaman, pengajaran bagi orang-orang atau manusia atau orang percaya khususnya untuk bisa belajar melihat prinsip-prinsip baik itu dari Kejadian sampai Wahyu. Mari kita belajar di sini. Jadi kita bicara tentang lembaga ini. Sehingga saya fokus hari ini untuk membicarakan lembaga pernikahan. Oke, mari kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Apa yang diberitakan di sana, apa yang disampaikan kepada kita suami dan istri di dalam memelihara lembaga itu. Apa tanggung jawab suami, apa tanggung jawab istri yang harus dipegang, yang harus ditaati untuk dipraktikkan dalam kehidupan rumah tangga. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 26 di sana dikatakan demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara, perhatikan, ini penting sekali bagi suami dan istri. Mengapa terjadi persoalan? Seringkali terjadi perceraian dan bermasalah yang sangat luar biasa terjadi di dalam pernikahan. Karena di dalam perjalanan pernikahan ternyata kita tidak pegang prinsip. Nah, prinsip di sini yang Allah berikan kepada baik itu suami maupun istri adalah supaya masing-masing menjaga hubungannya dengan kebenaran firman Allah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri sebagai kewajibannya terhadap menjaga pernikahannya? Yang pertama adalah istri disuruh untuk tunduk dan menghormati suami sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Kita lihat hubungan rumah tangga digambarkan sebagai hubungan sama seperti hubungan
Kristus dan jemaat. Betapa pentingnya pernikahan di sini. Kita melihat bahwa pernikahan begitu penting, pernikahan begitu spesial, pernikahan begitu luar biasa sehingga Allah menggambarkan hubungan Allah Kristus dengan manusia, gerejanya, orang percaya begitu luar biasa. Jadi dihubungkan seperti ini. Betapa pentingnya pernikahan itu. Sehingga kita lihat prinsip-prinsip ini ketika mampu diterapkan. Seorang istri tunduk kepada suami. Sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Hormat kepada suami. Sama sebagai jemaat tunduk kepada Kristus yang adalah kepala gereja. Maka di sana tidak ada masalah. Ketika prinsip ini diterapkan, ketika prinsip ini ditaati, dilakukan, maka nggak ada masalah. Yang ada adalah keharmonisan. Masalah bisa terjadi ketika istri-istri, saya peringatkan ini supaya kita pahami. Ketika istri-istri ngotot mengambil posisi suami di dalam rumah tangga. Seringkali terjadi perkelahian, persoalan sampai dibawa kepada ranah hukum dan bercerai. Itu karena apa? Karena istri-istri tidak belajar tunduk seperti apa yang diperintahkan oleh Alkitab kepada dia. Untuk dia lakukan bagiannya di dalam rumah tangga adalah tunduk dan hormat kepada suami. Di dalam segala sesuatu. Nggak pakai tetapi. Seringkali itu muncul pertanyaan, pendeta, tapi kan begini, suami saya itu, wah, ketika kita mulai melonggarkan prinsip, maka ini seringkali jadi problem di dalam rumah tangga kita. Kita tidak belajar menghargai lembaga yang Tuhan sendiri yang berinisiatif membentuknya. Sehingga itu saudara, ketika Tuhan membentuk ini, Tuhan taruh aturan. Aturan-aturan itu untuk ditaati, untuk dipatuhi, untuk dihormati, untuk dilakukan. Pada saat seorang istri melakukan aturan Allah dalam hidupnya untuk tunduk dan hormat dalam segala sesuatu, maka tidak ada masalah. Masalah itu terjadi ketika kita tidak tunduk dan taat. Jadi saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ini sebabnya perintah ini diperintahkan untuk ditaati, dilakukan dalam kehidupan berkeluarga kita. Nah, bagian istri itu. Jadi ketika istri, sepanjang istri tunduk dan hormat, sebagaimana jemaat tunduk dan hormat kepada Kristus yang adalah kepala, kan kita tidak protes Tuhan. Siapa yang mau protes Tuhan coba di sini? Tetapi di dalam rumah tangga seringkali itu yang terjadi. Kita protes suami, kita protes dan kita ngata-ngatain suami segala macam lah. Ini tandanya bahwa dia tidak menghormati apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Nah, kemudian bagian yang berikut adalah prinsip suami mengasihi istri. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Wow, luar biasa. Berat, saudara. Bicara kasih, kalau cuma bicara kata-kata itu gampang. Ya, mengasihi kalau cuma diungkapkan dengan kata-kata itu gampang dikatakan, diucapkan. Tetapi mengasihi untuk dipraktekkan dalam hidup, mengasihi itu berat. Kenapa? Karena saudara, ketika bicara mengasihi itu bicara pengorbanan. Kita bayangkan Kristus mengasihi jemaat, maka dia mengorbankan nyawanya, memberi seluruh hidupnya, dia rela hidupnya dihancurkan, ya, menjadi korban untuk menyatakan kasih kepada jemaat. Saudaraku ya, kepada gerejanya, kepada orang-orang yang dia kasihinya. Bapak, Ibu, Saudara, kita lihat di sini bahwa pentingnya kasih itu. Jadi kasih bukan sebuah kata-kata kosong, tetapi kasih itu adalah bicara tentang pengorbanan. Ketika Anda mengasihi dan Anda tidak mau berkorban, saya mau kasih tahu, itu Anda tidak menyatakan atau Anda tidak mengasihi. Orang yang mengasihi tanpa mau berkorban itu egois namanya, ya. Mencintai, mengasihi adalah dia harus sampai terluka
Kalau Anda sudah sampai terluka Anda mengasihi, baru Anda namanya mengasihi. Saudara, tidak gampang. Seringkali laki-laki dia harus terluka di dalam batinnya dengan orang yang dia kasihi. Dia harus berkorban banyak hal. Dia harus melakukan tanggung jawab yang besar. Dan itu adalah menyatakan kasih kepada orang yang dia kasihi. Jadi kalau Anda tidak melakukan fungsi masing-masing saudara di dalam pernikahan, istri tidak melakukan fungsinya sebagai wanita yang harus tunduk dan hormat kepada suami, dan suami tidak mau mengasihi, tidak mau berkorban dalam banyak hal buat orang yang saudara kasihi, Anda tidak menghormati lembaga yang Tuhan ciptakan. Ini penting supaya kita bisa memahami. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Allah membentuk lembaga ini, Allah menginginkan kita serius menjalaninya. Ketika Allah memberikan itu secara yang merupakan anugerah Allah bagi hidup kita, maka orang-orang yang menerima anugerah itu dia harus belajar menghormatinya. Sehingga dengan kita menghormati pernikahan, apa yang terjadi? Ya, suami melakukan kewajibannya terhadap istri, istri melakukan kewajibannya terhadap suami dengan hormat, tunduk, mengasihi dan lain sebagainya. Yang terjadi adalah sebuah keharmonisan. Keharmonisan itu terjadi bukan karena keseragaman. Saudaraku yang kekasih, ketika kita bicara harmoni, harmoni itu adalah di mana ketika terjadi perbedaan-perbedaan tetapi bisa dapat dinyanyikan dengan baik ya. Kalau kita melihat sebuah simfoni, lagu yang harmonis, yang luar biasa adalah ketika orang mampu memainkan not-not yang sulit. Ya, jadi saudara tidak gampang ketika kita membaca not, ya. Ada not-not yang sulit, yang sukar, yang tidak bisa, kadang tidak bisa dibaca. Tetapi bagi orang yang tahu seni, ketika dia mampu membaca not itu dan dia bisa menyanyikan not-not yang sulit itu, menjadi sebuah simfoni yang luar biasa, menjadi sebuah keharmonisan yang luar biasa dan indah didengar. Nah, itulah yang Allah inginkan di dalam kehidupan rumah tangga. Ketika kita berumah tangga, ketika kita menikah, ketika kita menerima anugerah ini, maka kita harus mampu memainkan not-not yang sulit, bukan untuk menyeragamkannya. Karena sampai kapanpun kita nggak bisa seragam. Ya, Allah tidak menginginkan kita seragam. Yang disebut satu, keduanya yang berbeda, laki-laki dan perempuan, ini sudah diciptakannya berbeda memang. Tetapi Tuhan mau dalam perbedaan ini kita bisa bersatu. Nah, ini dia yang jadi hal yang menarik gitu. Hal yang menarik adalah dua pribadi yang berbeda dengan karakter yang berbeda sudah dibentuk karakternya dari rumah tangga mereka masing-masing. Sekarang ketika mereka mau menikah, mereka harus bersatu, dan di dalam perbedaan-perbedaan ini mereka harus menjadi satu, bukan lagi dua. Sehingga dengan ini maka Tuhan mengajarkan kita untuk mampu memainkan perbedaan kita dengan menghormati satu dengan yang lain dan melakukannya dengan sukacita. Maka disitulah indahnya rumah tangga itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itulah bagiannya suami istri. Dan kita lihat bagian anak-anak adalah, dan hubungan orang tua dengan anak-anak itu di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Jadi kita lihat Alkitab begitu lengkap memberikan informasi kepada kita supaya di dalam kita menjalani kehidupan rumah tangga yang merupakan lembaga yang diciptakan oleh Allah, di dalamnya Allah yang berinisiatif melakukannya, membentuknya, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Oke, kita lihat. Nah, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4 di sana dikatakan bahwa, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.
saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa di dalam rumah tangga peran setiap orang itu penting di dalamnya. Bagaimana suami mengasihi istrinya, harus melakukan pengorbanan-pengorbanan yang besar buat orang yang kita kasihi, dan istri tunduk dan hormat kepada suami, anak-anak menghormati orang tua, tunduk menghargai orang tua sebagai sebuah keharusan. Maka di sana kita lihat umur panjang akan menjadi bagiannya. Kalian anak-anak diberkati luar biasa oleh Tuhan ketika belajar menaati ini. Jadi perintah penting ini harus dilakukan, harus ditaati oleh semua pihak. Sehingga dengan kita belajar menaati dan menghormati, menghargai kebenaran dan melakukan dalam kehidupan kita, disitulah keharmonisan itu terjadi. Saudara yang kekasih, jangan Anda bicara harmonis kalau Anda tidak mampu mengharmonisasi nilai-nilai yang Allah tanamkan dalam pernikahan, prinsip rumah tangga untuk diterapkan dalam kehidupan ini. Ketika kita mampu memainkan nilai-nilai ini, maka di sanalah harmonis itu terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Mari kita masing-masing, baik itu suami maupun istri, anak-anak, ya, orang tua kepada anak-anak juga ini penting. Bagaimana fungsi orang tua? Makanya kita lihat di sini, ketika bicara orang tua terhadap anak, maka fungsi bapak-bapak, fungsi suami, fungsi Allah itu ayah sebagai ayah itu luar biasa. Saudara, kita lihat di ayat 4, di sana dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi ini yang penting. Tetapi, ingat, ini penting sekali saya mau katakan. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Fungsi suami mendidik keluarganya, fungsi ayah mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran firman Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah dia lembaga yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika laki-laki berperan untuk berfungsi sebagai seorang pengajar, pendidik, mengarahkan keluarga, membawa keluarga kepada Allah, untuk memperkenalkan istri dan anak-anak kepada Allah dan kebenarannya, dan membawa mereka untuk menaati prinsip firman Allah, prinsip kebenaran, supaya mereka tunduk dan hormat menaati firman Allah. Wow. Di sana keluargamu diberkati. Di sana rumah tangga itu memuliakan Allah. Saya mau katakan ini luar biasa ya. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, prinsip yang berikut di sini, ya, prinsip yang ketiga, jadi apa yang sudah ditanamkan di dalam ajaran ini, ya, perlu ditaati gitu loh, saudaraku yang kekasih. Begitu kita menaati, maka hasilnya adalah kita memuaskan hati Allah. Saudara, bagaimana caranya Anda memuaskan hati Allah? Rumah tangga itu memuaskan hati Allah ketika rumah tangga itu mampu menjaga keharmonisasi di dalam rumah tangganya sendiri. Ketika rumah tangga suami istri, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua belajar menghormati, menaati kebenaran firman Allah, maka hasilnya adalah kita memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Maka dengan demikian saya percaya rumah tangga kita pasti diberkati. Ini prinsip yang tidak boleh di otak-atik, tidak boleh diganggu. Hubungan-hubungan ini harus dijaga dengan baik, saudara, karena ketika Anda tidak mampu menjaga hubungan rumah tangga dengan baik, tidak belajar menghormati hubungan rumah tangga dengan baik, maka saya tidak menjamin Anda menaati dan menghormati Tuhan. Ketika kita suami istri, keluarga mampu menjaga rumah tangga, menghormati rumah tangga kita dengan kebenaran firman Allah, menaatinya, menghidupinya, ya, tidak menawarkan egois. Ya, ketika orang menikah seringkali menawarkan egois. Ya, waktu orang pacaran itu orang belajar untuk menerima kekurangan, kelemahan, dan tidak mau tidak mau berkontradiksi.
Tetapi waktu menikah, setelah menjadi suami istri, kita berusaha untuk mengkontradiksi perbedaan-perbedaan ini yang seringkali terjadi. Tidak menghormati, istri menuntut suami, dengar kepada dia, hargai dia, lakukan apa yang dia mau. Suami juga mengotot, bukan pakai prinsip firman Allah, tetapi pakai prinsip dirinya sendiri, prinsip aturan yang dibawa dari rumah tangga masing-masing, dari keluarga yang dibawa. Aturan-aturan itu dipaksakan, bukan untuk didiskusikan dan dijalankan bersama. Ketika perbedaan-perbedaan yang kita dapatkan di dalam rumah tangga atau keluarga kita sebelum kita menikah, kita bawa untuk didiskusikan, disatukan, dan kita membentuk. Karena ketika menikah adalah kita memiliki unit sendiri. Kita tidak boleh memaksa apa aturan yang saya dapatkan di rumah tangga saya, di rumah orang tua saya, itu harus dipaksa terapkan. Ini yang seringkali terjadi masalah. Tetapi saudara punya peraturan di rumah, yang kebiasaan-kebiasaan yang Anda dapatkan dari orang tua, Anda bawa ke sini. Suami juga punya aturan yang dia dapatkan dari keluarga sebelum dia menikah, maka dibawa ke dalam rumah tangga kecil yang Tuhan bentuk itu. Apa yang Anda lakukan? Anda di sanalah belajar mengkomunikasikannya dengan kasih. Ketika kita belajar mengkomunikasikan dengan kasih dan kita mengambil prinsip-prinsip untuk disepakati dan diterapkan dalam rumah tangga kita, maka disitulah kita lihat keharmonisan dalam rumah tangga itu. Sekaligus kita belajar menghormati, menghargai lembaga yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kita untuk dijalani. Dengan demikian saya percaya rumah tangga saudara dan saya pasti indah ya, sampai opa oma bahkan sampai maut memisahkan kita, dan tidak ada problem berarti yang bisa merusak, mengganggu, menghancurkan rumah tangga kita. Inilah bagian yang saya ingin sampaikan kepada kita di dalam kita belajar prinsip rumah tangga. Jadi saudara lihat satu bagian dari dispensasi teologi kesucian di dalamnya, di mana salah satu peraturan di mana Allah membentuk lembaga pernikahan itu, dan Allah menginginkan dihormati. Dan kita melihat bahwa lembaga pernikahan itu dibahas sampai kepada kitab-kitab yang lain di Perjanjian Baru. Itu berarti bahwa lembaga ini begitu penting, perlu dihormati, ditaati, dan dilakukan dalam kehidupan rumah tangga masing-masing kita. Hasilnya adalah saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Dan dengan kita memiliki keharmonisan dalam rumah tangga kita, tentunya kita dapat menghadirkan Kristus, menyatakan Kristus dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah orang-orang milik kepunyaan Allah yang belajar menghormati Allah dalam kehidupan pernikahan kita. Kiranya hari ini apa yang kita pelajari ini jadi berkat bagi kita semua. Kita akan ketemu di waktu yang lain, dan kita melihat prinsip-prinsip yang lain dari dispensasi kesucian. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan. Kami boleh melihat kebenaran firman Allah yang cukup luar biasa Tuhan berikan bagi kami untuk kami pelajari, ditaati, sehingga prinsip ini dihormati oleh setiap keluarga. Dengan demikian Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, diagungkan lewat rumah tangga kami masing-masing. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Allah Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.